Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Selamat pagi. Pagi. Oke, Ibu mau dengar lagi semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih anak ibu semuanya. Walaupun ini udah siang, tapi kita tetap harus semangatnya semangat Pagi. seperti itu ya. Oke, Ibu lihat ini kita kayaknya kurang satu yang nggak masuk hari ini. Siapa yang nggak masuk? Aji kemana? Oh, dari kemarin ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu Aji ya pembelajaran kita hari ini. Oke. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari dapat kita ingat dan berguna untuk kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas bikin doanya. Kakak, pembelajaran adalah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Gilang sudah memimpin doa kita ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang potensi dan persebaran sumber daya penyedia bahan industri. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, negara kita ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ibu minta sikap yang baik, kita berdiri semua. Berdiri. Ini kita lagu Garuda Pancasila karena lagunya gembira. Boleh tepuk tangan ya. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Iya, Bani. Pelajaran kemarin itu potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perikanan, dan peternakan. Oke, belajar tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, ada yang masih ingat apa saja potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perikanan, peternakan yang ada di Indonesia? Perikanan, Fitri ya? Oke, Fitri. perikanan tangkap dan perikanan budidaya Bu. Oke, untuk perikanan ada perikanan tangkap, perikanan budidaya. Dan apa lagi? Saya Bu. Ya, Ivan. Perkebunan, Bu. Perkebunan. Ada perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan karet dan perkebunan teh. Oke, ada perkebunan kelapa sawit. Apa lagi tadi katanya? Perkebunan Teh. Apa lagi? Teh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, lagi. Saya Bu. Oke, lagi. Agrokosistem dan keanekaragaman hayati. Oke, itu dari segi pertanian, gitu ya, keanekaragaman hayati. Contohnya kayak
ada padi, kedelai, kan tanaman hasil pertanian, gitu ya. Berarti kalian sudah paham untuk materi sebelumnya. Nah, tanya dulu. Bagaimana tanaman jagung? Tadi kita kan materi kita kan judulnya potensi dan persebaran sumber daya penyedia bahan industri, ya. Nah, ibu nanya nih, bagaimana tanaman jagung, kelapa sawit, kemudian hutan, lalu ada tebu bisa menjadi bahan industri? Kan kita tahu sawit, tahu semua kan sawit ada buahnya, terus tuh ada brodorannya. Nah, gimana itu bisa menjadi bahan industri? Emang nggak tuh kamu dodos itu terus kamu bawa ke mana ya, ke pabrik laku gitu aja? Gimana dia bisa menjadi bahan industri? Padi gimana bisa jadi bahan industri? Diolah dulu, kemudian seperti apa? Contohnya bagaimana? Contohnya padi. Nah, yang kok sore bilang. Contohnya padi diolah menjadi beras dan tepung. Oke, padi bisa diolah menjadi beras, menjadi tepung. Apa lagi? Lagi kan? Bukan bu, tebu. Tunggu Abdul dulu, tebu diolah jadi. Tebu bisa jadi gula. Oke, tebu kata Abdul bisa jadi gula, benar. Bukan bu, kayunya bisa dijadikan kertas. Oke, hutan kayunya bisa dijadikan kertas. Nah, tadi itu tadi tanaman-tanaman itu, baik itu tanaman pertanian, perkebunan, kemudian hutan, itu semua harus diolah. Ada prosesnya, gitu ya, sehingga bahan atau sumber daya tersebut bisa menjadi bahan industri. Jadi kan maksudnya industri di sini bisa dijual, jadi ada nilai gunanya, seperti itu ya. Oke, ini udah paham semuanya kan? Oke, nah itu pertanyaan ibu tadi ada kaitan dengan materi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita, coba Doni baca yang buat Doni yang pertama apa? Ini baca. Siswa dapat mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya penyedia bahan industri. Oke, yang kedua coba baca Bani. Siswa dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya penyedia bahan industri di Provinsi Riau. Oke, lalu yang ketiga Stella, baca. Siswa mampu menyajikan laporan tentang hasil analisis potensi dan persebaran sumber daya penyedia bahan industri di Provinsi Riau. Oke, jadi hari ini kita akan menganalisis tentang potensi sumber daya penyedia bahan industri yang ada di Indonesia dan secara terkhusus yang ada di Riau, di daerah kita. Jadi hari ini nanti kita diskusi kelompok. Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Nanti gabung dengan kelompok seperti biasa, kelompok belajarnya. Kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi ya. Ibu udah kirim LKPD dan materi ajar ke Google Classroom. Udah dibuka? Udah dibaca? Oke, berarti nanti tinggal lebih gampang ya. Gilang coba ambil handphone temannya sama ini dibaca dulu. Materi ajar dulu. Boleh. Bagikan ke temannya. Ibu kasih waktu kamu untuk baca 2 menit. Silakan dibaca dulu materi ajarnya sebelum kita lanjut. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat. Sudah? Kalau sudah, ibu mau menampilkan video ini, video pembelajaran. Silakan kalian simak video berikut ini. Kemudian kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting, ya. Materi geografi kelas 11, KD Ketahanan Pangan, Industri dan Energi Terbarukan. Sub-KD kali ini adalah potensi sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Kita awali dari pengertian industri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dari hasil hutan yang Oke, tunggu sampai di situ dulu. Karena panjang ya, jadi ibu jelasin
jelasin dulu biar lebih paham. Nah, tadi di situ disebutkan industri dulu. Kalian udah pengertian industri. Nah, yang masih ingat tadi industri itu apa sih industri? Pengolahan bahan mentah. Ya, kegiatan ya, kegiatan ekonomi untuk mengelola barang mentah. Ada tadi sebelum barang mentah, barang setengah jadi, ya kan? Barang setengah jadi. Kemudian apa lagi tadi? Bahan baku. Bahan baku. Kemudian untuk apa? Ya orang menjadi apa tadi? Mengolah barang mentah, bahan setengah jadi, bahan baku untuk menjadi barang jadi. Barang jadi ini maksudnya gimana sih? Maksud dari barang jadi ini? Maksudnya itu dia yang memiliki nilai guna ya. Ada nilai guna. Sama seperti kita bilang tadi karet. Karet itu kan diitaki ya, kaki getahnya. Kemudian kalau gitu aja laku nggak? Enggak kan? Udah baunya namun, ya kan? Jadi harus diolah dulu. Kita lanjut. Artikan dari hasil hutan yang bisa dijadikan bahan industri bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari kayu. Untuk hasil hutan dari kayu. Demikian materi bantuan. Oke, tadi itu kelanjutannya tentang apa sumber daya apa? Hutan. Ya, hasil hutan. Hasil hutan itu kan terdiri dari dua ya. Ada dia yang pertama kayu. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Abdul mau nanya apa? Kalau yang bagian hasil hutan itu Bu, artinya kita bisa mengambil hasil hutan itu secara bebas. Oke, bagus pertanyaan dari Abdul. Abdul nanya, Bu, jadi kalau misalkan hasil hutan itu bisa bebas ngambil hasil hutan karena lumayan juga ya kita bisa manfaatkan. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Iya dong. menurut saya tidak boleh Bu menempatkan sembarangan. Oke, menurut kamu tidak boleh ya? Ada lagi yang bisa ini? Oke, terima kasih jawabannya Doni. Ya benar sekali yang seperti disampaikan Doni. Ya bukan berarti karena hasil hutan bisa dimanfaatkan atau memiliki nilai guna kita bisa sembarangan untuk nebang hutan, tidak ya. Hutan itu pun pemerintah ada gitu jenis hutannya. Hutan lindung tidak boleh. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hutan produksi gitu. Dan ketika itu diambil itu pun harus ditanam kembali gitu supaya tidak terjadi banjir, longsor. Itu kegiatan apa namanya ingat nggak? Reboisasi seperti itu ya. Jadi tetap ada peraturannya. Seperti itu ya Abdul, tidak paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nah tadi seperti Ibu bilang kita akan diskusi kelompok. Kelompok belajarnya sudah ada kan? Udah Bu. Oke, silakan gabung dulu sama kelompok. Laskar pelangi takkan terikat. Jadi lihat LKPD-nya. Baca dulu LKPD-nya. Sudah? Nah, di LKPD ini yang sudah ada di kamu semuanya, di situ nanti ada artikel ini yang sudah Ibu apakan, PT RAPP Perusak Hutan Indonesia. Jadi ini ada artikel Ibu ambil dari internet. Tahu PT RAPP? Kertas ya yang ada di Kerinci, di tempat kita Nah ini dia itu PT RAPP itu perusak hutan Indonesia. Kenapa? Karena dia kan mengolah asli. Nah tapi ini kan berdasarkan artikel. Kalian baca dulu nanti artikelnya, lalu kalian analisis menurut kelompok kalian. Gimana sih
sudut pandang dari kalian melihat artikel tersebut. Seperti itu. Lalu nanti bagian kedua itu ada yang sebetulnya kita baca nih. Ada tabel. Nah, di sini ada potensi sumber daya penyedia bahan industri, ada pertanian, perkebunan. Nah, nanti kalian tulis apa jenis tanamannya, hasil olahannya, dan yang terpenting adalah wilayah tersebarannya. Tadi kelompok 1 tentang apa? Ya, hanya pertanian. Kelompok 2 tentang apa? Perkebunan sama hasil hutan. Kelompok 3 tentang apa? Hasil pertambangan. Gitu ya. Itu untuk LKPD-nya paham itu? Paham ya. Nah, nanti sebelum kalian diskusi, kalian simak dulu video ini. Di dalam berbagai kebutuhan, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau ice breaking dulu. Biar kalian ini ya, fokus. Ibu mau lihat nih, masih fokus apa enggak? Coba ada sini semuanya, ada sini, baca ini. Coba kita bareng-bareng, baca. Tugas kalian apa? Tugas kalian hanya menyebutkan warnanya saja. Cepat yang kuat suaranya ya. Hijau, biru, kuning, hijau, biru, kuning, merah, hijau, kuning. Oke, berarti masih fokus semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada yang nggak fokus, ada yang fokus. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Kami ada dapat hasil perkebunan dan hasil hutan. Untuk hasil perkebunannya, yang pertama ada tembakau. Hasil olahan dari tembakau ini ada rokok, obat-obatan. Nah, tembakau tersebar di wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di bagian perkebunan, hasil perkebunannya ada kelapa sawit yang hasil olahannya berupa minyak goreng, bahan bakar biodiesel, mentega, dan kosmetik. Wilayah persebarannya ada di Sumatera dan Kalimantan. Lanjut hasil hutannya. Yang pertama ada kayu jati. Diolah menjadi perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan buku. Masih banyak lagi sebenarnya. Terus kayu jati tersebut tersebar di daerah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah. Kelanjutannya dari hasil hutannya ada damar, yang hasil olahannya bahan membuat cat, pernis, dan bahan dalam bidang farmasi. Wilayah persebarannya ada di Sumatera dan Kalimantan. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk Oke, ini sudah benar ya. Sudah benar. Ini kata-katanya yang masih banyak kali hasil olahannya ya. Ini sudah benar. Oke, sudah bisa dimengerti? Atau ada yang mau bertanya? Paham? Oke, sudah paham ya. Oke, Ibu lihat memang nampaknya sudah paham semua. Bilang biasa fokus dulu katanya. Nah, kalau itu hasil LKPD-nya foto dulu, masing-masing kelompok foto dan kirim ke
Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan industri merupakan suatu kegiatan dalam mengolah bahan mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi menjadi barang jadi yang bernilai guna. Salah satu contohnya adalah kelapa sawit yang diolah menjadi minyak goreng. Nah, tanaman kelapa sawit ini tersebar di Pulau Sumatera, seperti di daerah kita ini, Provinsi Riau. Oke, terima kasih Stella dan teman-teman dengan PKS selalu bersama. Seperti yang Stella sampaikan, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai guna yang tinggi. Kemudian potensi sumber daya penyediaan industri itu ada hasil pertanian, contohnya padi, jagung, seperti itu ya. Lalu ada perkebunan, kelapa sawit, kelapa, karet, dan sebagainya. Lalu ada hasil hutan, kayu berupa bisa diolah jadi kertas, jadi tisu. Kemudian non kayu ada damar, ada rotan, ada madu, ada obat-obatan. Dan yang terakhir pertambangan ini yang paling banyak ya, pertambangan ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, bauksit, semuanya itu sangat bermanfaat. Yang kelima bermanfaat untuk kehidupan manusia. Lalu potensi itu semuanya tersebar di wilayah Indonesia, terkhusus di daerah kita di Riau ini banyak sekali ya. Untuk dari segi pertambangan itu ada minyak bumi gitu kan ya, di Balang kan. Kemudian perkebunan seperti biasa kelapa sawit, karet itu banyak. Untuk pertanian tadi juga ada ya. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran hari ini. Tapi karena waktu kita sudah habis, setelah nanti dibuka buku kelasnya sudah ada tugas, silakan dikerjakan di buku tugas kamu dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan harapan Ibu minggu depan kita akan belajar tentang ini ya, tentang energi baru dan terbarukan. Ada di buku kamu di halaman 109. Itu kamu baca ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan kita keluar. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah belajar dengan